Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwayuni. Di video kali ini saya akan membahas tentang diagram Latimer, diagram Frost, dan diagram Porbix dalam mata kuliah Kimia Anorganik yang diampu oleh Ibu Naim. Yang pertama yaitu diagram Latimer. Diagram Latimer merupakan diagram potensial reduksi standar untuk satu set spesies yang saling berhubungan, atau suatu diagram yang menyatakan kestabilan suatu redoks atau kestabilan suatu bilangan oksidasi dan reduksi tertentu dari satu unsur. Diagram Latimer ini berfungsi untuk memprediksi kekuatan daya oksidasi atau reduksi suatu pasangan spesies berdasarkan potensial standarnya. Yang selanjutnya yaitu cara membaca diagram Latimer pada keadaan asam. Yang saya ambil yaitu contoh unsur Mn atau mangan. Diagram Latimer ini dinyatakan dia berada dalam keadaan oksidasi tertinggi. Di sini ada plus 7 dan yang sampai paling rendah yaitu 0. Dari gambar tersebut, dari suatu unsur yang memiliki multistate atau berbagai macam bilangan oksidasi, misalnya pada mangan atau Mn, dia mempunyai bilox ada 0, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, dan plus 7. Coba diperhatikan pada arah panah diagram Latimer. Arah panah diagram Latimer contohnya pada Mn dengan bilox 7 yaitu MnO4-. Jika dia mau berubah dari MnO4- ke HMnO4-, berapa potensial reduksinya? Terutama pada reduksinya, karena dari bilox plus 7 ke bilox plus 6 itu kan mengalami reduksi. Nah, berapa potensial reduksinya? Dijelaskan bahwa di situ potensial reduksinya adalah plus 0,90 atau plus 0,9 yang tertera pada di atas arah panah itu. Dan yang selanjutnya contohnya, jika kita ingin melihat berapa potensial reduksi dari ketika kita ingin dari HMnO4- ke H3MnO4. Potensial reduksinya yaitu plus 1,28 dan seterusnya. Contoh lainnya, saya perlu dari MnO4- ke H3MnO4. Jadi tidak boleh ditambahkan potensial reduksinya. Contohnya seperti saya ingin menambahkan plus 0,90 ditambah plus 1,28. Itu tidak boleh. Ingat, jika jenis reaksinya sama, oksidasi-oksidasi, reduksi-reduksi, maka tidak boleh menentukan E0 sel itu dengan cara menjumlah potensialnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara mencari delta G dari reaksi pertama, ditentukan dulu nilai delta G-nya, lalu yang kedua ditentukan nilai delta G-nya juga berapa. Setelah itu kita dapatkan nilai delta G untuk masing-masing atau keseluruhan reaksi, dan selepas itu dari nilai delta G total itu kita tentukan berapa nilai N0 reduksi dari plus 7 sampai ke plus 5, seperti itu. Nah, jika kalau kita ingin dari MnO4- ke MnO2, ada berapa tahapan reaksi? Yaitu ada yang pertama di bawahnya plus 0,90 dari MnO4- ke HMnO2.
MnO4- tahapan 1 reaksi, selanjutnya 2 reaksi, yang ketiga H3MnO4 sampai ke MnO2, yaitu ada 3 tahapan reaksi. Jadi dihitung dulu delta G-nya masing-masing ketiga reaksinya. Selepas itu baru bisa menentukan N0 reduksinya. Tetapi pada gambar di sini ada potensial reduksi lompatan. Jadi dari MnO4- ke MnO2 sudah tertera nilai potensial reduksi lompatannya, yaitu sebesar plus 1,69. Nah, kalau ingin mencari potensial reduksi dari contohnya HMnO4- sampai ke Mn2+, kalau dijajarkan satu persatu ada berapa reaksi? Ya, ada 4 tahapan reaksi jika dicari reaksinya satu persatu. Karena di sini juga sudah tertera potensial reduksi lompatan, tidak perlu mencari sampai 4 tahapan reaksi. Hanya ada 2 tahapan reaksi dari HMnO4- sampai MnO2 sebesar plus 2,09. Selepas itu dari MnO2 ke Mn2+ sebesar plus 1,23. Itu saja penjelasan diagram Latimer. Kita lanjut ke diagram Frost. Diagram Frost itu adalah diagram yang memplotkan nilai delta G 0 per F atau Ne0 versus bilangan oksidasi pada saat Ne0 sama dengan 0. Biasanya akan dibuat plot pada keadaan pH sama dengan 0 atau asam dan atau pH 14 dalam keadaan basah. Diagram Frost ini digunakan untuk membandingkan stabilitas termodinamika dari perbedaan keadaan oksidasi unsur. Ini berguna jika dapat mengidentifikasi spesies stabil secara termodinamika pada khususnya tiap perubahan urutan dari setengah potensial sel E dan pH. Yang selanjutnya yaitu contoh diagram Frost. Dalam suasana asam atau Mn2+ merupakan spesies dengan nilai Ne0 paling rendah untuk Bilox Fn sama dengan plus 2. Mn2+ merupakan spesies relatif lebih stabil dibanding yang lain. Dalam suasana basah stabil bila Biloxnya plus 3, yaitu Mn2O3. Posisinya berada pada posisi Ne0 paling rendah. Baik dalam suasana asam maupun basah, MnO4- merupakan spesies dengan daya reduksi terkuat. MnO4- merupakan spesies dengan nilai Ne0 paling tinggi. Bilox Fn sama dengan plus 7. MnO4- memiliki daya reduksi terkuat. Pada diagram Frost, mangan ini letaknya di kanan atas. Dalam suasana asam, spesies yang berada di atas slope atau garis merah putus-putus itu pada grafik seperti HMnO4-, H3MnO4, dan Mn3+. Biasanya dapat mengalami disproporsionasi. Spesies yang berada di sebelah kiri atau Mn pada diagram Frost merupakan spesies yang dapat menjadi reduktor cukup baik atau sifatnya moderat atau sedang. Yang terakhir yaitu diagram Porbix.
Diagram Porbix adalah diagram yang menggambarkan keadaan suatu bahan dengan potensial tertentu dalam derajat keasaman atau pH tertentu. Diagram potensial pH atau diagram Porbix memetakan fasa-fasa stabil logam dan senyawanya dalam larutan dengan pelarut air yang berada dalam kesetimbangan termodinamika sebagai fungsi dari potensial elektroda dan pH larutan. Kegunaan diagram Porbix terutama adalah untuk memperkirakan arah reaksi spontan, komposisi produk korosi, dan perubahan lingkaran yang akan mencegah atau menurunkan laju serangan korosi. Contoh diagram Porbix pada Fe. Yang pertama, imun adalah daerah di mana Fe secara termodinamik bersifat stabil, tidak ada produk oksidasi yang terbentuk, yang berarti laju korosinya sangat rendah bahkan hampir tidak terjadi. Corrosion atau korosi adalah daerah di mana Fe2+, Fe3+, FeO42-, HFeO2- secara termodinamik bersifat stabil karena Fe telah teroksidasi menjadi bentuk-bentuk ion tertentu, maka korosi akan terjadi. Yang terakhir, pasif adalah daerah di mana Fe2O3, Fe3O4, dan FeOH2 kali secara termodinamik bersifat stabil. Lapisan oksida telah terbentuk pada kondisi ini sehingga reaksi korosi akan berjalan dengan sangat lambat karena terhalang oleh lapisan ini, sehingga pada kondisi tersebut disebut kondisi pasif. Lapisan pasif akan menguntungkan jika sudah terbentuk. Sebagai contoh, pada logam Al. Pada Al lapisan oksida terbentuk sangat cepat sehingga mampu melindungi Al dari korosi. Sekian penjelasan saya tentang diagram Latimer, diagram Frost, dan diagram Porbix. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.